Sementara wanita di seluruh dunia setiap hari ingin naik ranjangmu. Banyak wanita kaya yang tak ragu menguras harta hanya agar kau menemani mereka sekali. Bahkan Dewi Dingin pun berubah menjadi wanita tergila-gila yang berlutut di kakimu. Hanya dengan ketampananmu saja sudah melampaui organisasi manusia. Saat ini kau sedang tertawa bodoh dalam hati di depan ponsel. Ketampanan ini benar-benar menghancurkan pemilik wajah aslinya. Namun tiba-tiba, suara ketukan pintu yang keras terdengar dari telingamu. Tok tok tok. Di dalam, cepat keluar. Ini adalah ruang ganti eksklusif untuk Pavilion Raja. Sebentar lagi seorang streamer cosplay dengan 9 juta pengikut akan datang untuk berganti pakaian. Cepat keluar dan berikan tempatmu. Belasan staf di luar berisik. Memintamu untuk segera mengosongkan ruang ganti. Dan yang disebut Guan King ini, adalah seorang influencer wanita yang sangat populer saat ini. Meskipun usianya baru 18 tahun, tetapi dia sangat cantik. Setiap kali tampil di pameran dia bisa membuat banyak penggemar setia terpesona. Dan kali ini di pameran komik, Guan King juga menerima undangan resmi dari Game Raja, untuk datang dan cosplay karakter wanita di dalam game. Dia tidak hanya memiliki tim desain riasan yang terbaik, tetapi juga memiliki biaya penampilan yang tinggi. Sebaliknya, dirimu dicermin. Hanya seorang cosplayer dari lapak. Meskipun sederhana, tetapi saat kau memakainya, kau langsung bisa terlihat sangat tampan. Membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Dan kau bahkan sedikit bersyukur sekarang. Bersyukur pakaian ini cukup sederhana. Menekan nilai pesonamu yang mengerikan. Tok tok tok. Ketukan pintu mulai lagi dari luar. Di dalam, cepat keluar. Kalau tidak keluar, aku akan mulai memarahi orang. Saat ini, kau memegang pedang panjang untuk cosplay. Mengenakan pakaian Li Xiaoyao, seperti seorang pendekar dari novel. Berjalan menuju pintu, setelah terdiam sejenak, pintu terbuka. Beberapa gadis di luar tampak marah, salah satunya yang sedikit lebih muda, bahkan wajahnya menggembung karena marah. Namun saat kau keluar dari pintu, semua gadis di luar tercengang, bagaimana mungkin ada pria setampan ini di dunia? Dia sangat tampan. Beberapa gadis di luar pintu hanya melihatmu sekilas, dan langsung bersemangat seperti orang gila. Dan gadis yang tadinya menggembungkan pipinya karena marah, tinjunya sudah terangkat tinggi. Tetapi setelah dia melihat wajahmu yang tampan, tinjunya yang terangkat tinggi langsung diturunkan, dan wajahnya langsung memerah karena malu. Jantungnya berdebar kencang. Pria ini sangat tampan. Ya Tuhan, aku tidak akan pernah melupakannya seumur hidupku. Maaf, aku menghabiskan waktu agak lama. Kau tersenyum. Ke arah gadis berwajah merah di depanmu, tersenyum kecil, dan berkata, "Sekarang aku boleh pergi?" Boleh. Dia terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Jantungnya berdebar kencang, bicaranya pun sedikit gagap, dan kau hanya tersenyum kecil. Kemudian pergi dari sana, hanya menyisakan para penggemar wanita yang tergila-gila menatap punggungmu. Namun, dia tidak bisa membuka matanya. Dia benar-benar tampan. Aku bersumpah. Dia lebih tampan daripada karakter utama anime yang pernah kulihat. Sambil berbicara, sekelompok gadis segera bergegas ke ruang ganti, masing-masing seperti serigala betina kelaparan, memegang erat handuk yang kamu gunakan di ruang ganti. Di dekat mulut mereka, berusaha sekuat tenaga menghirupnya, seolah ingin menghirup semua udara milikmu ke dalam perut mereka. Sementara kamu sekarang sudah meninggalkan ruang ganti dan tiba di aula konvensi. Di aula pameran, ada banyak sekali gadis berpakaian kafi. Kemanapun mata memandang, yang terlihat hanyalah stoking putih. Pemandangan yang begitu menyenangkan juga membuatmu tertegun sejenak. Namun, sedetik kemudian, sebuah suara mekanis terdengar di benakmu. Misi dirilis, mohon tuan rumah berdiri di atas panggung di tengah aula pameran selama 10 detik. Hadiah misi akan diberikan setelah 10 detik. Kamu sedikit mengernyit, berpikir bahwa ada begitu banyak orang di aula pameran. Memintaku untuk berdiri di tengah panggung. Bukankah ini jelas-jelas sengaja membuatku menjadi pusat perhatian? Untuk mendapatkan hadiah sistem, kamu harus mengikuti permintaan misi sistem. Perlahan berjalan ke tengah panggung. Di tengah panggung, berdiri seorang gadis lembut berpakaian kafi putih. Saat ini, dia adalah seorang streamer dengan lebih dari 1 juta penggemar di platform C, bernama Liu Yanran. Karena wajahnya yang manis, dia diundang ke aula pameran untuk bertanggung jawab atas kaki indah gadis kafi lembut dan memberikan hadiah kulit anjing asli, sambil menyiarkan langsung konvensi untuk para penggemarnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki besar terdengar dari belakang Liu Yanran. Liu Yanran dapat dengan jelas merasakan bahwa seseorang berdiri di belakangnya, membuat cahaya di ruang siarannya menjadi sedikit redup. Siapa ini? Tidak punya sopan santun. Berdiri di belakang streamer dan menghalangi cahaya. Streamer, suruh dia pergi dengan cepat, jangan ganggu kami melihat wanita cantik. Rentetan komentar di ruang siaran terus-menerus meminta Liu Yanran untuk mengusir orang di belakangnya. Liu Yanran dengan cepat berbalik, mengarahkan kamera ke celana pria di belakangnya. Ketika dia melihat dengan jelas celana pria di depannya, dia terkejut sampai mulutnya ternganga. Jutaan penonton di ruang siaran langsung. Semuanya melebarkan mata mereka. Sial, dari mana datangnya pria tampan ini?
Aku bersumpah, dia adalah Li Xiaoyao paling tampan yang pernah kulihat, tidak ada yang lain. Jutaan orang di ruang siaran langsung tercengang. Dalam sekejap, jumlah rentetan komentar di ruang siaran langsung. Nilai popularitas melonjak gila-gilaan, hadiah berdatangan tanpa henti, dan popularitas terus meroket. Meroket di internet, dan semua ini hanya karena wajahmu. Wajah tampanmu untuk pertama kalinya muncul utuh di depan semua orang. Liu Yanran juga tertegun. Cukup lama dia tidak bereaksi, tetapi kamu tidak mengatakan sepatah kata pun, berdiri dengan dingin di tengah panggung. Menunggu tugas sistem selesai. Sementara di bawah panggung, para cosplayer juga karena kemunculanmu. Seketika menahan napas, lalu terdengar suara, wah. Gadis-gadis muda dan adik-adik kecil yang tak terhitung jumlahnya mulai berteriak, sangat tampan. Li Xiaoyao ini sangat tampan. Suamiku, kumohon. Berikan aku tanda tanganmu, tampan. Aku ingin melahirkan Li Xiaoyao kecil untukmu. Dalam sekejap, semua mata tertuju padamu seorang diri. Kamu tetap memasang wajah dingin. Tidak mengatakan sepatah kata pun, benar-benar seperti pria tampan yang dingin, sampai 10 detik berlalu. Ding dong, selamat kepada tuan rumah, tugas telah selesai. Nilai konversi bertambah 300. Hanya berdiri di tengah panggung selama 10 detik, dan mendapatkan 300 nilai konversi lagi. Hadiah telah diterima, kamu pun berencana untuk turun dari panggung. Tetapi Liu Yanran kali ini mengumpulkan keberanian. Bergegas menghampiri sambil mengarahkan kamera ke wajah tampanmu, dan berkata dengan malu-malu. Tampan, bisakah kamu berfoto dan memberikan tanda tangan kepadaku? Kamu sangat tampan, Li Xiaoyao paling tampan yang pernah kulihat. Setelah mendengar itu, alismu tanpa sadar berkerut sedikit, aku tidak punya waktu luang untuk berfoto. Saat kamu hendak menolak. Ding dong, sistem memberikan petunjuk, tugas dirilis. Menyetujui permintaan gadis cantik dan membuat penonton pingsan karena ketampanan, hadiah tugas 500 nilai konversi. 100 nilai konversi dapat ditukar dengan bakat pendekar sempurna, agar tuan rumah bisa memasang perlengkapan dengan lebih sempurna. Tanpa berpikir panjang, kamu langsung memilih untuk menukar bakat itu. Kemudian, pengetahuan ilmu pedang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri kepalamu, seketika memahami ratusan jenis ilmu pedang. Liu Yanran di samping wajahnya memerah. Seperti apel yang sudah matang, sangat malu-malu dan menawan. Tampan. Kenapa kamu tidak bicara? Aku ingin berfoto denganmu. Sudut bibirmu terangkat. Tentu saja, dengan senyum menawan. Tapi, hanya berfoto bersama kurang seru. Aku akan mempertunjukkan keahlian khusus untukmu. Liu Yanran langsung tertegun, begitu pula para penonton di ruang siaran langsung. Semua jadi bersemangat. Pria tampan seperti ini, berinisiatif mempertontonkan keahlian khusus. Mungkinkah dia akan mempertunjukkan jurus pedang Li Xiaoyao? Ilmu pedang itu sangat sulit dipelajari. Loh, kalau benar begitu, aku akan sangat mencintainya. Banyak sekali orang di ruang siaran langsung yang penuh harapan, terutama para gadis. Mata mereka semua berbinar, ingin rasanya memeluk layar ponsel dan menjilat wajah tampanmu habis-habisan. Sementara itu, di dalam aula pameran, kamu sudah menggenggam pedang di tangan kanan, bersiap untuk mulai beraksi. Saat ini, kamu berdiri di tengah panggung acara cosplay. Menggenggam pedang di tangan kanan, bersiap memulai pertunjukan memukau. Diiringi suara dentingan pedang, aksesori langsung terlempar keluar dari sarung pedang. Kemudian, pergelangan tanganmu terus bergerak. Hanya dalam sekejap, kamu sudah memperlihatkan jurus pedang yang keren kepada penonton di ruang siaran langsung. Dipadukan dengan wajah tampanmu yang tiada tara, kamu terlihat seperti tokoh utama anime sungguhan, membuat banyak penonton di ruang siaran langsung menangis karena ketampananmu. Di dalam aula pameran, ada juga banyak penari COS perempuan yang wajahnya hampir meneteskan air mata karena ketampananmu. Di dalam aula pameran, di dalam ruang siaran langsung, air mata membasahi sudut mata banyak gadis. Mereka hampir menangis karena ketampananmu. Bahkan, Liu Yanran pun sudah hampir tidak bisa bernapas karena ketampananmu. Sejak dia melihatmu, jantungnya terus berdebar kencang. Detak jantungnya sangat cepat. Untuk sesaat, Liu Yanran merasa dirinya akan pingsan. Dia terlalu tampan hingga membuatnya sulit bernapas. Melihat tatapan Liu Yanran yang sayu dan tubuhnya yang bergoyang-goyang tidak seimbang. Kamu mengerutkan kening dan bertanya, Nona, apa kamu merasa tidak enak badan? Apa kamu demam? Setelah mengatakan itu, kamu mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya. Tapi, lebih baik kamu tidak menyentuhnya. Saat tanganmu menyentuh dahi Liu Yanran, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Pingsan. Sebentar lagi dia akan pingsan. Sejak awal, dia sudah dibuat bingung dan sulit bernapas karena ketampananmu. Sekarang, dia tidak hanya pingsan, tetapi napasnya juga hampir berhenti. Melihat situasi ini, kamu segera mengulurkan tangan dan memeluk seluruh tubuhnya. Kemudian, kamu meletakkan jari-jarimu dengan lembut di bibir Liu Yanran. Merasakan frekuensi napasnya. Melihat napas Liu Yanran semakin melemah. Tiba-tiba, kamu merasa panik. Sial, jangan-jangan aku akan sial. Membuat orang pingsan karena ketampanan, apakah itu termasuk pembunuhan berencana?
Apakah ini tidak akan dihukum mati? Sementara itu, banyak penonton di ruang siaran langsung menjadi buta. Terlihat jelas bahwa penyiar tiba-tiba jatuh ke tanah tanpa suara, dan kamera juga menyorot ke tanah. Banyak penonton di ruang siaran langsung dengan panik mengirim komentar. Penyiar itu pingsan karena ketampanannya. Ya Tuhan, cepat panggil ambulans. Penonton memadati aula pameran. Sudah ada yang mulai memanggil staf. Namun, setelah staf datang, mereka pertama kali terpesona oleh wajah tampanmu. Terpesona selama beberapa detik, lalu datang untuk meminta maaf. Maaf, ruang medisnya agak jauh. Apakah kamu bisa memberikan napas buatan? Cepat berikan dia napas buatan. Kamu menggelengkan kepala, mengatakan bahwa kamu belum pernah melakukannya kepada siapapun. Para cosplayer wanita yang menonton. Semua mata mereka berbinar. Kamu tidak bisa? Hore! Aku akan mengajarimu. Kamu ikuti aku dulu melakukan napas buatan sekali. Setelah belajar, baru berikan padanya. Para cosplayer wanita ini benar-benar luar biasa. Di saat-saat penting seperti ini, reaksi pertama mereka bukanlah menyelamatkan orang, melainkan mencoba segala cara untuk berciuman denganmu. Ini terlalu keterlaluan. Sementara itu, air mata juga menetes dari sudut mata Liu Yanran. Aku tidak tahu apakah dia mendengar percakapan mereka. Ding dong. Sistem tiba-tiba berbunyi beberapa kali. Selamat kepada tuan rumah karena membuat penonton menangis karena ketampanan. Nilai tukar bertambah 500. Tugas baru, selamatkan gadis cantik. Hadiah tugas, 500 nilai tukar. Saat ini, habiskan 100 nilai tukar untuk menukarkan bakat. Master pijat, dapat menyembuhkan dan menyelamatkan orang melalui pijat. Menyelamatkan orang adalah yang utama. Kamu dengan cepat menghabiskan 100 poin nilai tukar untuk menukarkan bakat baru, Master pijat. Kemudian, boom, sekali lagi, sejumlah besar pengetahuan membanjiri otakmu. Dengan cepat mempelajari bakat baru. Lalu, kamu perlahan mengulurkan tangan dan meletakkannya di bibir Liu Yanran, dan menemukan bahwa napasnya hampir berhenti. Kemudian, kamu dengan lembut meletakkan tubuh Liu Yanran di tanah dan menarik napas dalam-dalam. Kedua tanganmu menyatu dan mengarah ke dada Liu Yanran, mulai menekannya perlahan. Apakah ini melalui menekan rongga dada? Untuk membantu pasien bernapas? Tapi kenapa aku merasa aneh? Bodoh. Apa yang kamu tahu? Apakah dia perlu mengambil keuntungan dari gadis itu? Jika dia ingin mengambil keuntungan dari gadis itu. Banyak gadis yang memohon agar dia mengambil keuntungan, meskipun ada yang mempertanyakan apakah kamu memanfaatkan perempuan, tetapi dengan cepat dimarahi oleh banyak orang. Kemudian, melalui bakat pijatmu, kamu dengan cepat menyelamatkan Liu Yanran. Sial, kali ini kamu benar-benar mati rasa. Sulit sekali untuk memperbaiki kostum ini. Kenapa dia pingsan lagi? Kamu terpaksa terus memijatnya, dan kali ini kamu sangat pintar. Siapa punya masker untuk kupinjam? Kalau tidak, dia akan pingsan lagi melihatku, katamu dengan tak berdaya. Jika orang lain mengatakan kalimat ini, pasti akan diejek oleh banyak orang, tapi tidak jika kamu yang mengatakannya. Ada ratusan masker di tempat itu, tetapi tidak ada satupun yang menganggapmu narsis, malah banyak gadis cantik berusia 17, 18 tahun memberikan masker. Huang Pu Zetian berlari, melepas masker yang mereka kenakan, dan melemparkannya dengan kuat. Mereka sangat proaktif karena mereka takut kamu akan menggunakan masker gadis lain. Agar gadis lain tidak mengambil keuntungan, tak lama kemudian, ada banyak masker di depanmu. Masker yang baru saja dipakai gadis-gadis itu, masih memiliki suhu tubuh mereka, dan kamu dengan cepat memilih salah satunya. Masker gadis yang paling cantik, dan gadis cantik itu memasang ekspresi penuh bintang. Dia melompat kegirangan, dia menggunakan maskerku, aku akan mati. Itu sama saja dengan ciuman tidak langsung denganku. Dia sangat senang, setelah kamu memakai maskernya dengan benar. Kamu melanjutkan memijat Liu Yanran, meskipun dada Liu Yanran terasa lembut, membuatmu sedikit tidak nyaman. Tetapi efek keseluruhannya masih sangat baik. Beberapa detik kemudian, Liu Yanran sadar kembali. Kali ini karena kamu memakai masker, pesonamu ditekan, yang membuat Liu Yanran tidak pingsan lagi karena melihatmu, tetapi meskipun kamu memakai masker, setengah wajah tampanmu masih terlihat. Membuat tatapan Liu Yanran menjadi kabur. Baiklah, baiklah, tim medis datang. Semuanya bubar, diikuti oleh suara cemas dari petugas medis wanita. Kamu juga perlahan mundur dari tengah panggung. Sepanjang jalan memakai masker menundukkan kepala, sebisa mungkin tidak membiarkan wajah tampanmu dilihat orang, dalam perjalanan pulang, meskipun kamu berusaha menyembunyikan punggungmu. Masih membuat sekelompok besar gadis terpaku, sepanjang jalan. Selalu ada orang yang memegang ponsel, memotretmu dengan gila-gilaan, serangkaian tindakanmu di konvensi itu. Dalam waktu kurang dari setengah jam, masuk ke daftar trending, konvensi di kota ini teratas menampilkan. Pria super tampan yang langka sekali dalam 5.000 tahun, bahkan pencarian populer kedua pun ada hubungannya denganmu. Aku ini wanita kaya berusia 20 tahun, menawarkan 5 juta untuk mendapatkan kontak pria tampan di acara komik. Pada saat yang sama, berbagai platform video pendek juga bermunculan.
Video yang tak terhitung jumlahnya tentangmu. Setiap video memiliki jumlah suka yang sangat mengerikan. Ternyata mencapai angka yang mencengangkan, 100 juta. Dalam waktu kurang dari 1 jam, jumlah suka menembus 100 juta. Konsepnya seperti apa ini? Sama seperti melemparkan bom atom ke kepala negara kecil. Baru bisa mencapai kecepatan pertumbuhan yang mengerikan seperti ini. Setelah acara komik berakhir, Guan Qing mengakhiri pekerjaan sehari penuh yang melelahkan di acara komik. Dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk membalas pesan kepada teman, tetapi begitu dia membuka kunci layar ponselnya, matanya langsung tertutup oleh berita pop-up yang tak terhitung jumlahnya. Pria tampan muncul di kota metropolitan kelas atas. Ketampanannya menembus langit, menawarkan 5 juta untuk mendapatkan kontak pria tampan di acara komik. Guan Qing mengerutkan kening saat melihat pesan pop-up satu demi satu. Aku baru saja keluar dari acara komik, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang ini? Guan Qing mengira ini berita palsu. Tetapi asistennya, Song Zongyi, dengan bersemangat berkata, "Kak, ini bukan berita palsu. Aku melihat pria tampan di acara komik itu dengan mata kepala sendiri. Kau tidak tahu, ketika dia keluar dari ruang ganti. Bahkan aku hampir pingsan karena ketampanannya." Song Zongyi berbicara sambil dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Kemudian dia mengeluarkan serangkaian foto tampan yang dia kumpulkan dari internet, satu demi satu, untuk dilihat Guan Qing. Guan Qing memasang ekspresi meremehkan, merasa bahwa bahkan jika orang di foto itu tampan, tidak mungkin membuat orang pingsan karena ketampanannya. Selain itu, dia sudah melihat banyak pria tampan. Begitu Guan Qing melihat fotomu, dia tidak bisa membuka matanya. Sangat tampan. Guan Qing bahkan tidak mempedulikan kesopanannya, hampir dengan paksa merebut ponsel Song Zongyi. Kemudian dia menatap fotomu dengan tatapan tergila-gila, bahkan dia sendiri tidak menyadarinya. Air liurnya menetes, dan dia mengecup fotomu. Dia langsung menciumnya. Song Zongyi segera merebut kembali ponselnya. "Kak, bagaimana kau bisa mencium calon suamiku? Dia adalah pria tampan yang kulihat." Guan Qing mendengus, mengeluarkan ponselnya sendiri, dengan cepat mencari foto tentangmu, dan menciumi layar ponselnya dengan ganas. "Harus diakui, kau memang terlalu tampan, bahkan gadis secantik Guan Qing tergila-gila padamu." Dan di internet, diskusi tentangmu semakin heboh. Semua netizen berusaha sekuat tenaga mencari informasi tentangmu. Pria setampan ini ternyata bukan selebgram atau artis, sungguh ajaib. Sekarang pacarku bersikeras ingin putus denganku. Bisakah dia dikurung saja? Istriku sudah menikah denganku lebih dari 10 tahun, setelah melihatmu. Dia berteriak-teriak ingin menjual rumah kami dan bilang ingin menjadi sugar mommy MU. Aku menyerah. Banyak pria di internet yang sangat marah. Meskipun mereka mengakui ketampananmu, masalahnya adalah pacar mereka. Semua jatuh cinta padamu dan bersikeras ingin putus dengan mereka, seperti penggemar fanatik yang kesurupan. Dalam sekejap, banyak pria yang sangat membencimu, tetapi para wanita itu berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu alamat rumahmu agar mereka bisa datang mengintai. Sayangnya, banyak netizen wanita telah berusaha sekuat tenaga, tetapi tidak berhasil menemukan informasi apapun tentangmu, seolah-olah kau muncul begitu saja dari udara. Pria setampan ini, sebelumnya tidak ada berita apapun tentangnya. Ini sangat membuat penasaran. Maka, banyak media yang bergerak, dan banyak gadis kaya juga membeli tiket pesawat menuju kota besar. Mereka mencari jejakmu di mana-mana. Sementara itu, kau sudah sampai di rumah. Rumah itu terletak di gedung pencakar langit di pusat kota, dengan total 50 lantai, masing-masing lantai 5 unit. Dan rumahmu terletak di lantai 30, dan kelima unit itu semua milikmu, dengan total nilai lebih dari 100 juta. Meskipun asetmu bernilai ratusan juta, tetapi uang tunai yang kau miliki tidak terlalu banyak. Untungnya, 4 unit sudah disewakan ke berbagai wanita cantik. Nilai tukar uang tidak berguna, jadi kau memanggil sistem. Barang-barang berguna di toko sistem. Cukup banyak, hanya saja harganya juga sangat mahal. Bakat, keabadian. Dapat memberikan umur yang tak terbatas, nilai tukar 500.000. Bakat, awet muda. Dapat membuat seseorang selalu tampak muda, nilai tukar 100.000. Bakat, kekuatan super. Dapat membuat seseorang menghancurkan tank dengan satu pukulan, nilai tukar 50.000. Kau melihat beberapa bakat termahal. Dan menyadari bahwa kau hanya memiliki 1.100 poin, sama sekali tidak bisa menukar apapun. Maka, kau mengarahkan pandanganmu pada barang termurah. Bakat, juara gulat, dapat memberikan kemampuan bertarung seorang juara gulat, nilai tukar 1.000. Kau merasa bakat ini cukup bagus, dapat memberikanmu kemampuan bertarung jarak dekat yang sangat kuat, dan juga meningkatkan kemampuan membela diri. Maka kamu menggelengkan kepala dan menghabiskan 1.000 poin pertukaran untuk berhasil menukarkan 10 juara. Lalu kamu melirik kolom penukaran tunai. Kamu menemukan bahwa 1 poin pertukaran dapat ditukar dengan 1 juta uang tunai. Sial, 1 poin pertukaran dapat ditukar dengan 1 juta uang tunai, dan sekarang aku masih memiliki 100 poin pertukaran. Bukankah itu berarti aku bisa menukar 100 juta uang tunai? Saat ini,
Tanpa berpikir panjang, kamu langsung menghabiskan 100 poin pertukaran untuk menukar 100 juta uang tunai. Segera setelah itu, ponselmu berdering tanpa henti. Akun bank komersial menerima transfer tunai 100 juta, saldo akun saat ini 1007000. Kamu melihat 100 juta uang tunai di kartu bankmu, hatimu sangat gembira, tiba-tiba menjadi jutawan. Ketika ada waktu luang, aku harus membeli mobil sport senilai puluhan juta dan bersenang-senang. Ding dong, tepat pada saat itu, tugas baru dirilis. Mohon nyalakan siaran langsung di platform Ado. Dan menangkan melalui siaran langsung PK. Setelah tugas selesai, host akan menerima 1000 poin pertukaran. Kamu langsung menerima tugas tanpa berpikir panjang. 1000 poin pertukaran dapat ditukar dengan 10 miliar uang tunai. Jika kamu tidak menerima tugas ini. Bukankah itu bodoh sekali? Selain itu, seberapa menakjubkan ketampananmu sekarang? Bahkan jika kamu mengirim hadiah untuk dirimu sendiri. Kamu juga bisa mengalahkan semua penyiar. Jadi, kamu dengan cepat mendaftarkan akun di platform Ado. Segera memulai siaran langsung pertamamu. Nama ruang siaran langsung juga sangat arogan. Pria tertampan pertama di bumi membuat dunia pingsan karena ketampanan. Baru saja mulai siaran langsung, nama ruang siaran langsung terlalu hebat, menarik selusin penonton. Setelah orang-orang ini masuk, mereka semua terlihat kesal. Siapa ini? Nama ruang siaran langsung terlalu arogan. Seorang penyiar baru berani menjadi begitu arogan? Setelah penonton masuk, mereka semua menahan amarah dan ingin memarahi. Karena ini adalah pertama kalinya kamu melakukan siaran langsung. Peralatan tidak disesuaikan dengan baik, menyebabkan ruang siaran langsung selalu menjadi layar hitam. Setelah penonton masuk, mereka tidak dapat melihat gambar siaran langsung untuk waktu yang lama. Mereka semakin memarahi. Penyiar ini jelas seorang penipu. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya dalam siaran langsung. Dia juga berani mengatakan bahwa dia sangat tampan sehingga membuat dunia pingsan. Tepat ketika semua orang memarahi dengan sengit, peralatan siaran langsungmu akhirnya disesuaikan dengan baik. Ding dong, gambar siaran langsung menyala. Dalam gambar, seorang pria tampan dengan wajah tampan mengangkat sudut mulutnya. Mengangkat senyum yang indah. Seketika, puluhan penonton di ruang siaran langsung terdiam. Detik sebelumnya, mereka masih dengan panik mengetik di keyboard dan memarahimu sebagai penipu. Tetapi setelah mereka melihat wajah tampanmu dengan jelas, semua orang tercengang. Setelah beberapa detik tertegun, mereka mulai menjerit. Sial, sangat tampan. Bukankah orang ini pria tampan di konvensi komik yang sedang tren hari ini? Sulit ditemukan dalam 5000 tahun. Benar saja, itu sesuai dengan reputasinya. Rentetan komentar di ruang siaran langsung melesat. Tiba-tiba melonjak. Baik pria maupun wanita semua terpikat oleh wajah tampanmu dan dengan panik mengirim rentetan komentar. Pria tampan, mohon padamu, bisakah kamu berkencan denganku? Aku bersedia menjadi anjingmu. Pria tampan, aku bisa memberimu uang saku 100.000 setiap bulan, asalkan kamu mau menemaniku sekali saja. Para gadis di ruang siaran langsung hampir menghancurkan keyboard mereka. Rasanya ingin menikahimu di tempat, dan kamu hanya tersenyum tipis. Terima kasih semuanya sudah berkunjung ke ruang siaran langsungku. Selanjutnya aku akan melakukan PK, tetapi bahkan sebelum kamu memulai PK, kamu sudah dibanjiri uang oleh ratusan wanita kaya. Hanya dalam waktu kurang dari 2 menit, kamu sudah mendapatkan lebih dari 200.000. Jika dibandingkan dengan penyiar lain yang menerima hadiah sebanyak ini. Pasti sudah menangis terharu, tetapi wajahmu sama sekali tidak bereaksi, bahkan tidak berterima kasih kepada penggemar. Ding dong, akhirnya terhubung ke PK. Di seberang ruang siaran langsung lawan, ada seorang pejuang dengan jutaan penggemar. Penyiar wanita itu bernama Ying Jie, yang sudah lama menduduki puncak daftar PK. Saat ini, puluhan ribu penggemar di ruang siaran langsung Ying Jie terus mengirimkan komentar, tetapi sedetik kemudian mata mereka semua membelalak. Belum pernah melihat wajah setampan dan seindah ini, hanya dalam 5 detik, penggemar di ruang siaran langsungmu mulai naik dengan gila-gilaan. Pria tampan, aku akan memberimu hadiah 300.000. Bisakah aku menambahkanmu di lain? Asalkan kamu membalas pesanku. Aku akan segera memberimu satu set rumah tradisional Tiongkok, senilai puluhan juta. PK baru berlangsung setengah menit. Di pihakmu sudah menerima lebih dari 2 juta hadiah, sementara puluhan ribu penggemar dan penyiar di pihak Ying Jie semua terdiam. Seiring berakhirnya waktu PK, pihak Ying Jie secara alami kalah PK dengan selisih yang sangat besar. Dan sesuai aturan, penyiar yang kalah harus menerima hukuman, atau menampilkan bakat kecil. Ying Jie berinisiatif menyarankan, pria tampan, aku kalah. Aku akan memberimu foto bertanda tangan. Foto bertanda tanganku sangat cantik, tetapi kamu tidak tertarik pada Ying Jie di depanmu ini. Memintanya untuk menyanyikan lagu, wanita 30 tahun, lalu mengakhiri PK ini. Setelah PK pertama selesai, hadiah yang kamu terima sudah lebih dari 4 juta. Baru saja mulai siaran langsung beberapa menit, sudah menghasilkan lebih dari 4 juta. Hatimu sedikit senang. Terima kasih atas dukungannya, kamu hanya mengucapkan terima kasih dengan ringan. Para gadis yang tak terhitung jumlahnya di ruang siaran langsung mendidih. Sial, penyiar itu ternyata melihat komentar. Aku kira dia tidak pernah melihat komentar,
Dia ternyata berterima kasih kepada penggemar, aku sangat terharu. Sekelompok besar penggemar wanita gila-gilaan mengirim uang, dan para wanita kaya di ruang siaran langsung, mataku juga merah karena kegembiraan. Wanita kaya, pria tampan, beri aku jawaban, apakah kamu bersedia menemaniku atau tidak? Aku akan mengirimkan foto pribadiku kepadamu, tubuhku benar-benar yang terbaik, pria tampan dewasa. Rumah halaman masih mau tidak? Asalkan kamu bersedia, aku jamin ID rumah halaman. Langsung balik nama ke kamu. Bunga desa, cowok ganteng, tubuhku baru bagus. Berkencanlah denganku sekali saja. Demi berkencan denganmu, aku sampai bercerai. Biasanya, para wanita kaya ini semuanya seperti wanita cantik gunung es, acuh tak acuh terhadap pria. Di sekeliling mereka ada banyak sekali anjing penjilat yang melindungi. Tetapi hari ini, mereka tidak hanya gila-gilaan memberimu hadiah. Mereka juga terus-menerus mengirimimu foto-foto pribadi. Para pria di ruang siaran langsung melihat adegan ini, giginya patah karena iri. Ternyata berparas tampan benar-benar bisa melakukan apa saja. Begitu banyak wanita cantik memohon padanya, tetapi dia tidak tergoda. Ya Tuhan, kenapa dia begitu mampu? Para penonton pria hampir mati karena iri. Sejujurnya, jika mereka memiliki setengah dari ketampananmu, mereka akan langsung menjadi bajingan. Sementara kamu, melihat jutaan gadis di ruang siaran langsung menyatakan cinta dengan gila-gilaan, ekspresimu selalu sangat tenang. Seolah-olah tidak tertarik pada wanita. Bahkan jika ada puluhan wanita kaya, putri-putri kaya, kamu tetap tidak bereaksi sedikit pun. Dibandingkan dengan ratusan juta uang tunai di kartumu, jutaan pengikut di grup, sama sekali tidak layak disebut. Dan kamu terus-menerus membuka mode memamerkan kekayaan. Bahkan jika bertemu dengan penyiar besar dengan jutaan pengikut, kamu tetap bukan tandinganmu. Setiap menit, ada ratusan ribu gadis yang gila-gilaan memberimu hadiah. Begitulah, kamu hanya mengandalkan wajah tampan yang sangat tampan ini dan menyiarkan langsung selama kurang dari 1 jam. Menerima hadiah senilai 20 juta, dengan mudah mengalahkan semua penyiar dan mengakhiri dengan kemenangan penuh. Ding dong, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan tugas. Nilai tukar ditambah 1000. Di saat yang sama, di sebuah kamar berwarna merah muda, seorang influencer cantik bernama Guan Qin baru saja selesai mandi. Sambil mengenakan handuk basah, dia kembali ke kamar tidur. Di dalam, sahabatnya, Dong Yi, sedang memeluk ponsel. Berguling-guling di tempat tidur. Juga dari waktu ke waktu mengeluarkan suara mendesis. Mulut kecil itu menjilat layar ponsel berulang kali. Melihat adegan ini, alis Guan Qin berkerut. Bodoh, apa yang kamu gila-gilaan? Menjilat ponsel? Apa kamu tidak punya malu? Guan Qin sedikit jijik dengan sahabatnya. Benar-benar tidak tahu malu. Mana ada gadis yang menjilati layar ponsel? Kakak baik. Cepat kemari. Cowok ganteng lambat yang kita temui hari ini sedang siaran langsung. Mendengar perkataan itu, Guan Qin langsung menjadi sangat bersemangat. Apa? Si tampan pemalas itu siaran langsung? Guan Qin sangat bersemangat hingga bantal gioknya hampir terlempar. Dia bergegas ke tempat tidur dengan tergesa-gesa. Jika itu pria tampan lain, Guan Qin pasti tidak akan begitu bersemangat. Tapi wajah tampanmu itu begitu indahnya hingga membuat orang tidak bisa bernapas. Bahkan hanya melihat fotonya saja, Guan Qin langsung tergoda. Setelah mendapatkan nomor ruang siaran langsungmu, dia bahkan tidak sempat mengeringkan rambutnya. Dia berbaring di tempat tidur dan langsung memasuki ruang siaran langsungmu. Ketika dia melihat wajah tampan di ruang siaran langsung itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Wajahnya yang cantik juga perlahan memerah. Seolah melihat orang yang sudah lama dia taksir, dia sangat tampan, kata Guan Qin. Matanya mulai berkaca-kaca, dan bibirnya semakin dekat dengan layar ponsel, sama seperti sahabatnya. Dia mulai mengeluarkan air liur menatap wajah tampanmu di layar. Setelah PK selesai. Awalnya kamu berencana untuk langsung mengakhiri siaran, tetapi gadis-gadis yang memberimu hadiah di ruang siaran langsung itu terlalu banyak, dan sekali memberi, mereka memberi puluhan ribu yuan. Bahkan ada banyak orang kaya yang sekaligus memberi 3 atau 400 ribu. Saat ini, kamu sedang membuka daftar hadiah dan memilih gadis-gadis yang memberi hadiah lebih dari 10.000 yuan. Untuk membacakan nama mereka, hanya gadis-gadis yang memberi hadiah lebih dari jumlah itu saja sudah ada ratusan. Selama itu, kamu menemukan bahwa di antara gadis-gadis yang memberi hadiah, ternyata ada seorang gadis bernama Guan Qin. Tidak kusangka, gadis cantik selebriti internet ini juga menonton siaran langsungku. Mungkinkah dia juga terpesona olehku? Sudut bibirmu perlahan naik, sedikit ingin tertawa. Sementara itu, di kamar berwarna merah muda, Guan Qin mendengar kamu menyebut namanya dan sangat bersemangat hingga bantal gioknya terlempar. Haha, si tampan pemalas menyebut namaku, dan dia juga tersenyum. Dia pasti mengingatku. Guan Qin menari-nari dengan gembira dan mulai berguling-guling di tempat tidur. Song Zhong berkata dengan masam. Kakak keempat, meskipun kamu sangat bersemangat, kamu tidak boleh membuang bantal giok. Guan Qin baru menyadari penampilannya saat ini,
dan wajahnya langsung memerah sampai ke leher. Dia buru-buru mengambil kembali bantal giok dengan wajah merah. Pada saat yang sama, perusahaan ADOU. Lebih dari 20 supermoderator dari berbagai siaran langsung Suluo dengan cepat melaporkan berita mengejutkan tentang siaran langsungmu selama 2 jam yang menghasilkan hadiah senilai 20 juta kepada presiden perusahaan. Apa? Platform kita tiba-tiba kedatangan penyiar baru yang sangat populer? 2 jam menghasilkan hadiah senilai 20 juta? Penyiar baru ini menghasilkan lebih banyak uang dalam 2 jam siaran langsung daripada ribuan karyawan perusahaan kita digabungkan. Paman Chen sangat terkejut. Meskipun ADOU adalah platform media sosial terbesar, pendapatannya hanya lebih dari 10 juta sehari. Tetapi sekarang, seorang penyiar baru menghasilkan hadiah senilai 20 juta hanya dalam 2 jam pertama siarannya. Platform ini juga ikut untung sedikit, menghasilkan 10 juta dari pembagian hasil. Kecepatan menghasilkan uang ini terlalu mengerikan. Paman Chen segera memerintahkan untuk segera mencoba segala cara untuk mempertahankan penyiar baru ini di platform kita. Jika tidak berhasil, aku akan terbang langsung untuk bertemu dengannya besok. Paman Chen telah melihat kemampuanmu yang luar biasa dalam menghasilkan uang, terutama ketika dia memasuki ruang siaran langsungmu. Melihat wajahmu yang indah yang cukup untuk membunuh pria, wanita, tua, dan muda, dia semakin bertekad. Apapun yang terjadi, dia harus merekrutmu. Kemudian, banyak staf dengan cepat menyusun rencana dan ingin menghubungimu, tetapi kamu selalu sibuk dengan siaran langsung dan tidak ingin memperhatikannya sama sekali. Paman Chen sangat cemas, jadi dia segera memerintahkan supermoderator untuk menggunakan hak supermoderator untuk secara paksa menayangkan barisan kata besar di layar ruang siaran langsungmu. Tuan, mohon lihat sebentar. Pesan pribadi presiden perusahaan kami, ada hal penting yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Kamu melirik kata-kata besar berwarna hitam di layar. Merasa sedikit tidak senang. Kalian secara paksa menggunakan hak supermoderator untuk menayangkan barisan kata di ruang siaran langsungku. Ini terlalu tidak sopan. Karena wajah tampanmu menghilang, segera menyebabkan banyak gadis meledak. Paman Chen, kamu pasti punya masalah, kembalikan suamiku. Jika dia tidak siaran langsung besok, aku akan segera menghapus perangkat lunak ini dan tidak akan pernah menggunakan perangkat lunak platform kalian seumur hidupku. Di dalam ruang siaran langsung, banyak gadis mengamuk, terutama para wanita kaya yang telah menghabiskan ratusan ribu tetapi tidak mendapatkan informasi kontakmu. Saat ini, mereka semua menggertakkan gigi karena marah dan melampiaskan semua amarah mereka pada Paman Chen. Untuk sesaat, Paman Chen dimarahi oleh kelompok wanita ini hingga matanya hijau. Ini adalah pengguna wanita dengan daya beli yang sangat kuat, senilai jutaan. Bahkan jika Paman Chen adalah presiden perusahaan, dia harus menundukkan kepala dan meminta maaf kepada mereka. Maaf, tolong jangan hapus aplikasinya. Besok, aku akan melakukan segala cara untuk membuat pria tampan ini memulai siaran langsung. Di sisi lain, setelah kamu selesai siaran, kamu bersembunyi di dalam selimut. Kamu membuka halaman penukaran sistem dan menukarkan 1000 poin dengan langsung 500 juta tunai. Nada dering SMS berbunyi. Kepada Bapak yang terhormat, rekening bank Anda telah menerima 500 juta tunai. Saldo rekening saat ini adalah 600.700.000. Kamu melihat rekening bank yang bertambah 500 juta tunai. Kamu berencana untuk keluar setelah bangun tidur. Keesokan harinya, kamu langsung bangun secara alami. Awalnya ingin memesan makanan, tetapi makanan di platform pesan antar terlalu murah. Makanan laut termahal pun hanya Rp1.000 per porsi. Lagi pula, kamu tidak tahu apakah rasanya enak atau tidak. Bagaimanapun, kamu sekarang adalah orang kaya dengan tabungan 600 juta. Jika makan tidak menghabiskan belasan juta. Hatimu tidak tenang. Jadi kamu memilih untuk keluar rumah. Tapi saat keluar rumah, kamu tetap melakukan persiapan yang matang. Kamu membawa topi baseball hitam dan masker hitam untuk menutupi sebagian besar wajah tampanmu. Alasan mengapa kamu menutupi dirimu dengan rapat adalah karena kamu tidak ingin dikerumuni orang. Jika kamu tidak menutupi wajah tampanmu, kamu akan dikejar oleh banyak gadis di jalan. Bahkan untuk makan pun tidak bisa. Berjalan pun akan sulit. Sepanjang jalan yang cukup tenang, kamu menemukan sebuah restoran dengan dekorasi yang sangat mewah. Setelah masuk, seorang wanita penyambut menyapa dengan hormat. Tuan, kami memiliki ruang VIP di sini. Biaya ruang VIP adalah Rp1.000. Kamu melambaikan tangan dengan besar, berikan aku satu ruang VIP, lalu bawakan semua makanan enak yang ada di restoran ini ke ruang VIP. Wanita penyambut itu terkejut mendengarnya. Tuan, apakah Anda yakin? Jika semua ini dipesan, setidaknya akan menghabiskan belasan juta rupiah. Kamu langsung mengeluarkan kartu bank dan berkata, jangan banyak bicara. Gesek saja 50 juta rupiah. Saat makan ini, ada 5 orang yang berparas cantik. Gadis-gadis muda melayanimu, bahkan udang lobster pun tidak perlu kamu kupas sendiri. Gadis-gadis belia di ruang VIP akan membungkusnya dengan tangan mereka sendiri dan menyuapkannya ke mulutmu. Dan semua gadis ini melakukannya dengan sukarela, mereka benar-benar berebut untuk datang. Melayanimu, mereka tidak hanya memandangmu dengan tatapan biasa.
Mereka bahkan sengaja sedikit menarik turun pakaian mereka, agar kamu bisa. Memandang mereka lebih lama, gadis-gadis berusia awal 20-an sungguh memanjakan mata. Apalagi semuanya berkaki jenjang, di atas kaki jenjang itu. Sungguh puas, makanan ini terasa sangat nyaman. Tidak, maksudku sangat lezat. Setelah makan, gadis-gadis ini dengan enggan mengantarmu sampai ke depan pintu. Bahkan mendongakkan kepala kecil mereka, dengan malu-malu meminta kontakmu. Terhadap gadis cantik seperti ini, tentu saja kamu menerima semuanya. Setelah menambahkan mereka sebagai teman, kamu bahkan menilai mereka berdasarkan penampilan mereka. Gadis kaos kaki putih 6 poin, nona kaos kaki hitam 7 poin. Kakak perempuan dewasa 8 poin. Wah, setelah kenyang, kamu bersiap untuk pulang. Tetapi ketika kamu sampai di pos satpam kompleks, kamu melihat beberapa orang memanggul kamera. Seorang selebritas internet jalanan memegang mikrofon dan sedang mewawancarai orang yang lewat. Di ruang siaran langsung. Ratusan ribu penonton semuanya memarahimu. Pembawa acara, bisakah kamu mencari gadis yang lebih cantik untuk diwawancarai? Sudah mewawancarai belasan orang, semuanya jelek sekali. Aku jadi tidak ingin menonton. Kalau bukan karena pembawa acara yang sangat cantik, aku sudah keluar dari ruang siaran langsung ini. Banyak penonton di ruang siaran langsung sedang membuat keributan. Sementara pembawa acara yang memegang mikrofon ini. Pembawa acara yang bertanggung jawab atas wawancara ini bernama Lee Singran. Seorang selebritas internet wanita dengan 700.000 pengikut di seluruh jaringan. Saat ini, Lee Singran juga sangat cemas. Jika dia tidak membuat efek acara lagi, popularitas ruang siaran langsung akan berbahaya. Jika tidak hati-hati, dia bisa kehilangan penggemar. Tepat ketika Lee Singran sangat cemas, juru kamera tiba-tiba menepuk pundaknya. Singran, lihat, di sana ada pria tampan setinggi 190 cm. Meskipun memakai topi dan masker. Tapi tubuhnya sangat bagus. Detik berikutnya, seorang gadis cantik, mengenakan rok pendek JK berjalan mendekat, sambil tersenyum mengangkat mikrofon. Halo, tampan. Nama saya Lee Singran, seorang selebritas internet dengan 700.000 pengikut. Bisakah Anda menerima wawancara? Lee Singran, selebritas internet dengan 700.000 pengikut, mengangkat alisnya. Awalnya berencana menolak. Ding dong, sistem merilis tugas. Misi baru, semakin terkejut penonton di ruang siaran langsung Lee Singran. Semakin banyak poin pertukaran hadiah, semakin cepat kamu mengangkat alismu, Wen Singran. Ya? Aku menerima wawancara. Wen Singran terkejut dan bersemangat, berpikir bahwa adik kecil ini terlihat sangat supel. Sepertinya dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan sulit untuk membuat efek program. Pada saat yang sama, penonton di ruang siaran langsung juga mulai mengirimkan komentar. Adik kecil ini terlihat agak tampan, meskipun memakai topi dan masker. Tetap sangat menarik. Ini adalah sepasang mata milik pria tampan. Semua gadis di ruang siaran langsung menjadi bersemangat. Sementara penonton pria dengan sangat bersemangat mengirimkan komentar. Dia bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Bagaimana mungkin dia tampan? Hanya matanya yang sedikit bagus. Hidung dan mulutnya pasti tidak bagus. Banyak pria mulai sangat sinis, mengatakan hal-hal aneh. Wen Singran melirik komentar. Dia diam-diam senang. Penonton sudah mulai bertengkar. Bagus. Semakin sengit pertengkaran, semakin tinggi popularitas ruang siaran langsung. Kemudian, Wen Singran juga tidak membuang waktu dan dengan cepat mulai membuat efek program, berencana untuk membuat popularitas ruang siaran langsung menjadi lebih tinggi. Wen Singran berencana untuk memulai dengan mengajukan pertanyaan sulit secara langsung. Tuan, mengapa pertanyaannya begitu sulit, membuat orang merasa tidak nyaman? Kamu bertanya dengan mengerutkan kening. Aku tidak punya pekerjaan, juga tidak punya pacar. Lee Singran mendengarnya, dan langsung senang. Kamu, seorang pria sebesar ini, ternyata tidak punya pekerjaan. Tidak heran kamu tidak bisa menemukan pacar. Para netizen di ruang siaran langsung juga mulai mengejek. Tidak heran dia memakai topi dan masker. Dia bahkan tidak punya pekerjaan. Biarkan pembawa acara meminta informasi kontaknya. Aku bisa merekomendasikan pabrik elektronik kepadanya. Biarkan dia masuk dan bekerja. Orang sebesar ini bahkan tidak punya pekerjaan, beraninya dia keluar rumah. Para netizen mulai mencibir dan mengejek. Para penonton wanita juga menghela napas, merasa bahwa mereka salah menilai. Lee Singran melihat komentar di ruang siaran langsung semakin banyak, hatinya sangat senang. Dia berpikir bahwa wawancara seperti ini masih menyenangkan, bisa membangkitkan emosi penonton dan membuat popularitas ruang siaran langsung menjadi lebih tinggi. Kemudian Lee Singran tersenyum dan berkata, Tuan, banyak penonton di ruang siaran langsung mengirimkan komentar. Memintamu untuk masuk pabrik untuk bekerja dan mencari pekerjaan. Bagaimana menurutmu tentang masuk pabrik untuk bekerja? Hehe, kamu tersenyum tipis. Dengan ketampananku. Seumur hidupku, aku tidak akan sering bekerja paruh waktu. Bahkan jika aku mengemis di jalanan, aku bisa mendapatkan puluhan ribu dalam 1 menit. Lee Singran langsung tercengang. Dia benar-benar tidak mengerti pria yang memakai masker di depannya ini. Pria yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya.
Dari mana dia mendapatkan keberanian sebesar itu? Di ruang siaran langsung. Banyak penonton juga mengirimkan rentetan komentar, memulai serangan pribadi. Bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Masih berani mengatakan bahwa dia mengandalkan ketampanan untuk memberikan contoh. Dari mana seorang pria mendapatkan kulit setebal itu? Penonton sangat marah. Wen Xingran sangat senang. Tuan, wanita seperti apa yang Anda sukai? Atau, wanita seperti apa yang bisa menjadi pacar Anda? Penampilan? Mahar? Mas kawin? Apa ada persyaratan? Wen Xingran bertanya dengan niat tersembunyi. Dia sengaja mengarahkan pembicaraan ke mahar dan mas kawin. Jelas sekali dia hanya ingin menonton keseruan. Di era ini, pandangan pria dan wanita sangat bertentangan. Selama menyangkut mahar dan mas kawin, tidak peduli bagaimana Anda menjawab, Anda akan menyinggung banyak penonton. Namun, jawaban Anda sangat bagus. Saya berharap pacar saya di masa depan adalah wanita yang sangat cantik. Dengan tubuh yang sangat bagus. Tingginya harus di atas 170 cm, setidaknya kap C atau lebih. Berat badannya tidak boleh melebihi 60 kg. Setelah tinggal bersama, dia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Harus patuh pada saya. Untuk mahar, saya tidak peduli. Namun, mas kawin yang dia bawa harus di atas 800.000. Sebaiknya ditambah mobil mewah senilai jutaan. Baru itu bisa membuat saya puas. Ucapan Anda tidak hanya membuat Li Xingran tercengang. Bahkan puluhan ribu penonton di ruang siaran langsung juga ikut tercengang. Saat itu, hal itu memicu serangan dari banyak penonton wanita di ruang siaran langsung. Anda bahkan tidak punya pekerjaan, tetapi Anda memiliki persyaratan yang begitu tinggi terhadap wanita. Kenapa kamu tidak mati saja? Pria tidak berguna seperti Anda, jika Anda bisa menemukan pacar sebaik ini. Saya akan langsung berlutut dan bersujud kepada Anda. Mulut para penonton sangat beracun, dan rentetan komentar sangat padat. Hampir seluruh keluarga Anda disapa. Bahkan Li Xingran kali ini agak bingung. Dia berkata dengan sangat tidak senang, Tuan, tidakkah Anda merasa terlalu sombong? Anda bahkan tidak punya pekerjaan, tetapi Anda ingin menemukan pacar yang begitu hebat? Apakah Anda tidak sedang mabuk? Saat ini, popularitas ruang siaran langsung melonjak menjadi lebih dari 100.000. Dan kemarahan penonton terhadap Anda telah mencapai puncaknya. Awalnya Li Xingran berpikir, menyerangmu dengan bertubi-tubi kritikan, membantumu memarahi dirimu sendiri demi para penonton, dan akhirnya mendapatkan banyak penggemar. Namun, adegan yang tak seorang pun duga terjadi, tepat ketika semua orang mengira kau adalah katak yang menginginkan angsa, kau tersenyum tipis. Melepas masker dan topi sepenuhnya, dalam sekejap, sebuah wajah tampan yang cukup untuk memikat. Ribuan gadis muda muncul di ruang siaran langsung. Ketampanannya bisa dibilang unik di seluruh alam semesta. Bahkan selebriti papan atas pun tidak memiliki wajah setampan dirimu. Detik sebelumnya, ruang siaran langsung masih dipenuhi dengan rentetan komentar yang penuh dengan ejekan dan sarkasme terhadapmu. Tetapi begitu kau menunjukkan wajahmu, semua penonton membelalakan mata. Tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan Li Xingran pun berdiri terpaku, mulutnya terbuka lebar membentuk huruf O. Baru setelah beberapa detik, orang-orang di ruang siaran langsung menyadari. Sialan. Orang ini sangat tampan. Suami, kumohon, cepat pulang bersamaku. Aku pasti akan patuh. Aku akan menuruti semua keinginanmu. Pria tampan, kumohon, berkencanlah denganku. Aku akan memberikan semua gajiku kepadamu di masa depan. Aku hanya perlu 2 roti setiap hari. Cepat pulang bersamaku. Aku ingin memberimu anak. Gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya di ruang siaran langsung menjerit histeris, seperti kucing liar yang sedang birahi. Dengan ekspresi gadis mesum di wajah mereka. Bahkan ada beberapa gadis yang air liurnya hampir menetes. Menjilat layar ponsel yang menampilkan wajah tampan itu dengan ganas. Sementara Li Xingran kali ini juga mengambil napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Kemudian, dengan wajah memerah, sambil menggeliatkan pinggulnya, dia mengeluarkan suara manja yang lembut. Kakak tampan, kenapa kamu begitu tampan? Maafkan aku atas perkataanku yang kurang sopan tadi. Aku minta maaf padamu. Wen Xingran kali ini sudah menjadi seperti gadis mesum, benar-benar terpana oleh ketampananmu. Bahkan dia lupa bahwa dia sedang melakukan siaran langsung. Mata para pria yang menonton siaran langsung itu terbelalak. Sialan. Ternyata Wen Xingran begitu proaktif saat melihat pria tampan. Ya Tuhan, tubuhnya sangat bagus. Para pria iri sampai mata mereka merah. Sementara para wanita di ruang siaran langsung memarahi Wen Xingran dengan keras. Siluman betina, kenapa kau menggoda kakakku? Jelas-jelas aku adalah istrinya yang telah lama hilang. Saudara-saudara, blokir akun siluman wanita ini, ada banyak penjilat di ruang siaran langsung. Pada saat yang sama, sebuah suara juga terdengar di benakmu, karena kamu memasang kesedihan yang mendalam selama wawancara tadi. Sebuah suara juga terdengar di benakmu, ding dong, selama tugas tuan rumah selesai. Tingkat perlengkapan 90, hadiah nilai tukar 1000, 1000 nilai tukar dapat ditukar dengan 11 tunai. Kau melihat nilai tukar itu, suasana hatimu langsung membaik,
terlalu malas untuk terus menerima wawancara. Aku harus pulang, tetapi Wen Xinran di samping bahkan tidak memiliki informasi kontak. Bagaimana mungkin dia rela membiarkanmu kembali? Terlihat Wen Xinran bergegas menghampiri, peluk, langsung memeluk pahamu. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkanmu pergi setengah langkah lagi. Nona, benar. Kau tampak tak berdaya. Wen Xinran seperti orang gila, tetapi dia bahkan tidak memiliki informasi kontakmu. Setidaknya tinggalkan aku informasi kontak sederhana. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi kau membuka ponselmu dan menambahkan teman gelembung hijau miliknya. Setelah menambahkan teman, Wen Xinran segera melepaskanmu, lalu terus tersenyum tipis. Seperti wanita gila, kau menggelengkan kepala, terlalu malas untuk mengatakan lebih banyak. Langsung kembali ke kompleks perumahan. Sepanjang jalan, ponselmu berdering tanpa henti. Semuanya adalah pesan yang dikirim oleh Wen Xinran. Tampan, apakah kau punya waktu malam ini? Aku sudah menyiapkan kamar, datang dan bermainlah denganku. Baik. Kakak, kau hanya perlu datang, suamiku. Katakan sesuatu, 18 jenis seni bela diri aku kuasai semuanya. Setelah kau membaca semua pesan ini, kau menggelengkan kepala, wanita ini terlalu proaktif, bahkan membuatmu sedikit ragu. Apakah dia tidak bersih? Jadi kau dengan santai membalas pesan, pertama suruh dia melakukan pemeriksaan kesehatan seluruh tubuh. Kemudian kirimkan hasil pemeriksaannya kepadamu, baru pertimbangkan lagi. Setelah mengirim pesan ini, kau segera mengubah Wen Xinran menjadi pesan jangan ganggu. Adapun apakah akan mengganggunya lagi? Kau hanya bisa melihat suasana hati untuk mengatakannya. Sementara di sisi lain, Wen Xinran mengirim puluhan pesan. Baru menerima satu balasan darimu, langsung bersemangat hingga hampir melompat. Apa? Dia menyuruhku untuk melakukan pemeriksaan, mungkinkah dia bersedia? Li Xinran sangat senang hingga mulutnya tidak bisa tertutup. Hampir pingsan karena bahagia. Sementara penonton di ruang siaran langsungnya, merasa iri dan cemburu. Beragam perasaan muncul, tak kusangka Wen Xinran ternyata wanita serendah itu. Dulu aku salah menilai, mungkinkah pria tampan itu benar-benar akan menidurinya? Hatiku sakit. Wanita luar, jangan menggoda calon suamiku. Aku sangat marah. Sial, aku tiba-tiba menyadari pria tampan tadi, bukankah dia yang viral kemarin? Pria tampan di acara cosplay, meskipun pakaiannya berbeda, wajahnya sangat mirip. Ya Tuhan, benarkah? Benarkah? Untungnya aku melihat siarannya semalam. Wajahnya sangat mirip, tak lama kemudian semua orang menyadarinya. Menyadari bahwa kamu adalah pria tampan di acara cosplay kemarin, dan siaran langsungmu semalam menjadi viral. Hingga sekarang masih berada di puncak. Setelah semua orang menyadarinya, mereka berbondong-bondong membuat postingan di berbagai forum. Tidak sampai 5 menit, berbagai berita viral langsung diatur, wawancara jalanan. Pria tampan di acara cosplay mengatakan lain kali pasti akan menerima wawancara jalanan singkat. Ternyata langsung diposting ke peringkat pertama berita viral, dan bahkan diatur 7 atau 8 berita viral berturut-turut, tetapi kamu tidak peduli tentang hal itu. Hanya melihatnya sebentar, tidak tertarik. Saat ini, ponselmu tiba-tiba menerima pesan. Halo Pak Kos, saya penghuni 3301. AC di kamar kami bermasalah, bisakah Bapak datang memeriksanya? Yang mengirim pesan adalah seorang wanita. Namanya Suan King. Menyebut Suan, kamu berpikir lama. Tidak ingat siapa wanita ini, sampai kamu membolak-balik riwayat obrolan, baru menyadari bahwa Suan King ini adalah salah satu penghuni kosmu. Setiap akhir bulan, dia akan mentransfer uang 10.000 yuan kepadamu. Selain membayar sewa, pada dasarnya tidak pernah mengobrol sepatah kata pun. Setelah mengenali bahwa ini adalah penghuni kos wanitamu, kamu pun mulai ragu. Sebenarnya ingin pergi membantu, tetapi masalahnya kamu tidak bisa memperbaiki AC. Atau memanggil tukang servis AC secara online, kamu pergi melihatnya. Ding! Sistem tiba-tiba berbunyi. Misi baru, silakan tuan rumah pergi ke kamar 3301. Membantu memperbaiki AC dan mendapatkan kesan baik dari penghuni kos wanita. Setelah misi selesai, hadiah 1000 poin penukaran. Tanpa basa-basi, kamu mengambil peralatan dan keluar. Bahkan jika tidak bisa memperbaiki AC, kamu harus memberanikan diri untuk mencoba. Tetapi sebelum pergi, kamu tiba-tiba bertanya, apakah toko sistem memiliki bakat untuk memperbaiki AC? Tukang reparasi super dapat langsung menguasai teknologi perbaikan semua produk dan memperbaiki produk sehingga tampak seperti baru. Tanpa pikir panjang, kamu langsung menukarkan bakat tersebut. Dong dong dong. Kamu dengan cepat tiba di depan pintu kamar 3301, sementara itu di dalam kamar, Guan King sedang berdebat dengan Song Zongi. Sekarang adalah musim panas terpanas. Suhu ruangan mencapai lebih dari 40 derajat. Lagi pula, aku ini influencer dengan jutaan pengikut. Bagaimana jika dia membawa kamera tersembunyi dan mengambil fotoku? Itu akan sangat memengaruhi imageku. Meskipun kepanasan hingga hampir telanjang, Guan King tetap tidak ingin pria asing masuk ke kamarnya. Namun, Song Zongi juga merasa tak berdaya. Kakak baik, cuacanya sangat panas. Kami berdua perempuan, tidak bisa memperbaiki AC,
Tidak bisa memanggil pemilik kos. Tidak mungkin memanggil tukang servis dari luar. Membiarkan tukang servis dari luar masuk jauh lebih berbahaya daripada pemilik kos. Dan kita bisa memakai pakaian untuk sementara, bertahan sebentar, menunggu dia memperbaiki AC. Rusak ya? Memanggilku ke sini tapi tidak membukakan pintu untukku. Apa maksudnya? Kamu dengan tidak senang berteriak beberapa kali. Segera terdengar suara tidak sabar dari dalam. Baiklah, baiklah, kami sedang memakai baju. Jangan berisik. Tunggu kami selesai berpakaian, kami akan membukakan pintu untukmu. Guan Qing dan Song Zongi sama-sama agak tidak sabar. Nada bicara mereka juga agak dingin. Beberapa menit kemudian, kedua gadis kecil itu akhirnya mengganti piyama mereka dengan t-shirt musim panas. Guan Qing sambil membuka pintu. Sambil marah-marah, terus mengetuk pintu. Kamu sangat menyebalkan. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa yang berdiri di depan pintu adalah pria lajang yang selama ini dia impikan. Guan Qing langsung membelalakan matanya, hampir pingsan karena menyesal. Song Zongi juga berjalan ke pintu. Dengan ekspresi jijik. Namun, setelah melihat dengan jelas bahwa itu kamu, Song Zongi terkejut hingga mulutnya menganga. Kenapa kamu? Ya Tuhan, kamu pria tampan dari konvensi cosplay itu? Sobek-sobek suamiku. Song Zongi sangat bersemangat hingga hampir menangis. Dia langsung menerjang dan memelukmu. Sambil terisak, kamu bingung. Apa maksudnya? Kenal kamu, dan juga, jangan panggil aku suami. Aku masih lajang. Setelah mengatakannya, kamu mendorong gadis kecil dalam pelukanmu dengan kuat. Mata Song Zongi memerah. Suami, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Aku tahu, kemarin saat kamu berganti pakaian di ruang ganti konvensi anime, aku seharusnya tidak memintamu untuk cepat keluar. Tapi aku sudah menyesal sepanjang malam. Maafkan aku ya, aku benar-benar menyukaimu. Mohon jadilah suamiku. Setelah mengatakannya, Song Zongi ingin masuk ke pelukanmu lagi. Kamu dengan cepat mengulurkan tangan dan menekan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya. Setelah melihatnya sebentar, kamu baru menyadari. Wah, ternyata kamu adalah staf dari streamer terkenal, Guan Qing. Tidak heran begitu serius. Kemarin saat kamu memintaku keluar dari ruang ganti, kamu tidak sepatu ini. Aku ingat nada bicaramu sangat galak saat itu. Song Zongi sedikit malu, matanya memerah. Tidak benar. Bukankah gadis lain yang membuka pintu tadi? Kemana dia pergi? Kamu tiba-tiba terkejut. Aku ingat tadi ada dua gadis yang membuka pintu bersama. Kenapa tiba-tiba berkurang satu? Ternyata Guan Qing langsung menyesal saat melihat pemilik apartemennya adalah kamu. Menyesal seharusnya tidak memakai pakaian setebal ini, seharusnya tidak menganggapmu sebagai pemilik apartemen yang jahat. Jadi Guan Qing hanya butuh 1 menit. Untuk berlari dari pintu ke kamar tidur, mengganti kaos aslinya dengan pakaian yang bahannya lebih sedikit. Sejumlah besar kulit putih terlihat jelas. Sebelumnya, Guan Qing sangat takut dimanfaatkan orang lain. Tapi sekarang, Guan Qing takut kamu tidak memanfaatkannya. Kalau saja Guan Qing tidak sedikit malu, dia ingin melepas semua pakaiannya. Saat ini, dia baru saja keluar dari kamar tidur, dan segera dengan pemandangan kulit putihnya. Menawan pandanganmu. Kamu sama sekali tidak menyangka wajah tampanmu begitu ajaib. Bisa membuat dua gadis langsung berubah ekspresi. Dan juga membuat gadis cantik yang lebih cantik itu, secara sukarela mengganti pakaiannya dengan pakaian yang bahannya lebih sedikit. Halo, pria tampan. Namaku Guan Qing, seorang streamer dengan 3 juta pengikut. Guan Qing tersipu dan membusungkan dada. Seolah-olah takut kamu menganggapnya kecil. Kamu melihat gadis cantik yang enak dipandang seperti ini. Suasana hatimu tentu saja sangat senang. Bersamaan dengan itu, Song Zongi juga buru-buru berkata, Namaku Song Zongi. Aku sahabat baiknya. Setelah mengatakannya, Song Zongi juga mendelik ke arah Guan Qing dengan marah. Seolah berkata, sahabat baik, kenapa kamu merebut suamiku dariku? Lagi pula, kapan kamu ganti baju? Sudah berpakaian seksi begitu, tidak memberitahuku lagi. Oh iya, ganteng. Mau es krim? Aku ambilkan. Guan Qing menatapmu dengan mata berbinar, menggigit bibirnya. Tidak usah, perbaiki AC dulu saja, nanti kamu kepanasan. Guan Qing baru sadar, pria tampan ini datang untuk memperbaiki AC, bukan untuk menjalin hubungan dengannya. Maka Guan Qing hanya bisa tersenyum canggung. Maaf, aku hampir lupa urusan yang sebenarnya. Kamu sibuk dulu, setelah kamu selesai memperbaiki AC, nanti malam aku traktir makan enak.